Oke, kula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam santun, damai, cinta, dan kasih sayang. Saya lagi penasaran melihat status saudara Esa Trate, khususnya beliau di wilayah P16 dan saya P17. Namun seorang gembel bertata tersebut ingin mempersatukan PSHT kembali bersatu seperti dulu. Kalau gitu, biar nggak penasaran, ayo kita lihat, kita sowan ke kediaman beliau seperti apa. Nah, ini kita ada di sini. Ini kendaraan-kendaraannya beliau. Nah, ini semua. Kendaraannya beliau. Ini yang bikin saya penasaran tuh, beliau kok bertata ini seperti apa maksudnya nanti. Ini kendaraan beliau. Kemudian di sana salah satu rumah beliau, salah satu ya. Katanya rumahnya banyak. Jadi kita soal dulu. Nah, ini ada informasi di sini ini ada kontrakan yang bernampung saudara khususnya PSHT yang habis ditahan atau dipenjara. Kalau gitu kita sowan kepada beliaunya. Inilah ada di musola. Assalamualaikum. Ketemu dengan beliau. Nun sewu Mas. Nun sewu. Waduh, Nun sewu ini mau minta. Ini Mas kasih Mas. Mengganggu, ngerepotin nih. piye apa cerita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Mas, menurut saya ini. Jadi ini Mas, saya lagi penasaran. Ada melihat status kok gembel bertahta ini bagi kami sangat luar biasa. Ini Mas, deket Mas. Gembel bertahta. Nah, itu kalau boleh tahu dari nama dulu Mas, dari nama, terus asalnya, terus mendapatkan kata-kata gembel bertahta, terus kalau saya melihat nama dan keadaannya itu beda ya. Awalnya seperti apa Mas? Nama dari nama Mas sendiri. Gini, gembel bertahta itu di saat saya dulu itu ikut latihan Esa Trate Awalnya ya? di Gedung Pring Lamongan. Setelah itu mengalami lah suatu yang mungkin kehendak Allah atau kehendak manusia, orang tua saya berpisah. Akhirnya lulus SMP saya merantau ke Banten. Pertama merantau ke Banten. Dari Dari Lamongan. Dari Lamongan. Awalnya di Jakarta. Baru satu malam saya paginya, ya itu tadi, karena orang kampung saya nggak tahu ada apa ini yang setengah wanita setengah laki-laki itu. Saya lewat, permisi Pak D, akhirnya saya dipukulin karena nggak terima saya panggil Pak D toh. Berarti Mbak Ria ya? Mbak Ria tapi dipanggil Pak D. Itu masih umur berapa itu kita? Waktu itu aku lulus SMP. Lulus SMP ya? Dan terus saya ikut kereta berhenti di Merak. Terus saya melihat aku nggak punya saudara. Kalau nyopet aku nggak punya ilmunya, gitu. Apalagi nipu, ya. Tapi saya melihat ada seseorang yang bawa karung mencari rosokan. Akhirnya saya lakukan istirahatku dan alhamdulillah 1 tahun kemudian saya melanjutkan sekolah SMA. SMA-nya di Serang ya? Serang. Tapi sambil cari kerompong?
Ya, seperti itu. Nah, karena saya cari rosokan, teman-teman saya itu merasa malu. Iya. Akhirnya teman-teman saya sekolah ini sepakat urunan, saya disuruh jualan rokok aqua di bis. Asongan. Pedagang asongan. Ya kan? Iya. Sampai ke Pandeglang. Karena ngekos saya nggak punya duit, alhamdulillah saya tidur di salah satu pesantren. Tidur di situ sampai lulus SMA. Tidur di pesantren. Di pesantren. Nggak bayar ya kalau di pesantren ya? Enggak. Terus di pesantren itu banyak hal yang saya dapatkan. Tapi alhamdulillah kiai saya nanya dan pertanyaan saya, jawaban saya simpel. Kamu pengen jadi apa toh? Saya jawab, saya pengen jadi orang kaya. Oh, dari kiainya ditanya kamu ingin jadi apa, dengan jawab Saya pengen pengen jadi orang kaya. Tujuan saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dan bisa berbagi dengan saudara-saudara saya. Saya minta ilmunya. Alhamdulillah saya dikasih ilmu sepele dari kiai tersebut. Dan beliau berkata, yaudah, perbanyak sodakoh dan bersodakolah di saat kamu susah. Perbanyak sodakoh dan bersodakolah di saat kamu susah. Di saat kamu susah. Itu rumus kaya. Rumus kaya. Karena kesenangan, kebahagiaan di dunia ini tanpa ridho Allah tidak akan menjadi apa-apa. Terus setelah itu dari kiai tersebut proses berikutnya, alhamdulillah saya punya pekerjaan, tapi tidak saya sebutkan ya. Iya. Sampai saat ini, dan saya juga mengabdilah ke negara ini. Tapi tidak tak sebutkan. Kalau mengabdi itu kan bermacam-macam. RT juga kan mengabdi. Iya. Iya. Iya tak? Iya. Gitu. Tapi terus sampai saya dengar ada Robicon, ada rumah di mana-mana. Itu kalau boleh tahu nih, ini menurut saya ya teman sahabat saudaraku, karena saya penasaran karena beliau ini termasuk tokoh di situ dikatakan gembel berkata kok ingin mempersatukan PSHT yang segini besarnya itu. Terus saya pengen tahu juga sekalian, ini kan tinggalnya di Sodong Tiga Raksa. Tadi tempat tinggal di mana aja, Mas? Ya, alhamdulillah saya rumah ya di Bekasi ada, Pemalang ada, di mana Jawa ada. Ya itu titipan dari Allah ya. Titipan dari Allah semua. Karena saya nggak merasa memberi. Berarti sampai sudah survei ke perumahan Puspita ya, kalau tahu Robicon saya ada. Ya ada yang cerita itu ada Robiconnya, ada ini segala macam kan ingin tahu. Saya ingin A1 membuktikan, ingin membuktikan gitu. Jadi begini, saya kalau tinggal di rumah mewah harus pakai AC. Dan saya orangnya anti AC. Oh gitu? Ya. Jadi nggak betah di rumah mewah? Nggak betah, karena pakai AC. Oh gitu? Ya, mungkin zaman kalau cek kulit saya dan kulit pembantu saya lebih bersih pembantu saya. Karena sehari-hari dia di dalam AC. Kalau saya tidak. Oh gitu. Ya, bahkan saya masuk rumah saya waktu itu ada orang tuanya nggak percaya kalau saya bosnya, terus saya yang punya rumah. Tapi saya ikhlas. Dan saya harus menunggu, bukakan pintu. Sopir saya keluar bukakan pintu kan gitu. Karena apa? Dengan model saya seperti ini ya saya harus ikhlas.
gitu loh. Saya nggak mau memaksakan diri saya. Dan selalu menyadari titipan Allah tadi ya. Titipan Allah. Tapi kalau boleh tahu itu, kalau tahu ya tadi Robicon, terus ada yang cerita punya tronton dan sebagainya itu, kalau boleh diceritakan seperti awalnya seperti apa juga mas? Ini kan orang punya mobil satu aja, kadang-kadang perjuangannya luar biasa. Ini malah di mana-mana dan nggak pernah ditungguin loh. Jadi begini mas, ini cerita yang berlogika aja, ya kan? Di dekat sampean ada orang, tapi sampean belum kenal, ya kan? Mas, aku pinjam motornya, dikasih apa tidak? Kalau belum kenal rata-rata nggak dikasih. Nggak dikasih. Oke, berarti nggak dikasih toh? Kalau sudah kenal, Mas, aku pinjam motornya ini untuk beli obat atau untuk apa? Dikasih tidak? Dikasih, karena kenal. Kenal. Iya. Setelah pulang, motor sampean dicuci bersih dan bensinnya juga kembali ke asam. Besok pinjam lagi dikasih tidak? Dikasih, karena bersih dan di bensinnya kembali, nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi. Iya. Tapi kalau orang ini sampean pinjemin motor, sudah motor sampean kotor, bensinnya kosong, besoknya pinjem lagi dikasih nggak? Nggak dikasih. Nggak dikasih. Iya. Berarti orang hidup ini sama urusannya dengan kepada Tuhan. Ya kan? Dan setiap doa manusia itu nggak ada yang ingin sengsara. Ya kan? Pengennya, wah ya Allah, beri saya rezeki. Saya sakit hati ya Allah, sama tetangga saya pinjam mobilnya nggak dikasih. Loh ya toh? Ini kan salah doanya gitu ya. Karena pinjam mobil tetangganya nggak dikasih. Jadi kuncinya itu hidupnya biasa aja dan nyata. Kalau saya minta sama Allah dan saya diberi rezeki lewat manusia, dan saya memiliki rasa syukur kepada Allah, dan saya selalu terima kasih, syukur, memuji Allah dan melaksanakan perintah agama, ya insya Allah rezeki saya ditambah. Tapi saya tidak merasa memiliki, tapi harus menjaga, gitu loh. Jangan kok nggak merasa memiliki, wah mobilnya diambil orang. Tidak merasa memiliki, tapi mungkin harus dijaga. Nah, saya belajar agama dan saya tetap berpatokan kepada ajaran Esyatrate, yang mana karena keluarga saya tokoh Esyatrate. Keluarga saya. Dari mbahnya, bapaknya? Dari mbah saya. Dari mbahnya? Mbah saya, paman saya. Jadi mbah saya menekankan, wong iki sing luwih apik manfaat karo, ya kan? Maksudnya berbuat baiklah kepada saudara. Nah, saudaramu ini ya bukan orangnya saja, di mana kita tinggal, di mana kita berada, ya kita harus bisalah berbuat baik dengan cara-cara kita dan apa yang kita itu kan. Nah, alhamdulillah itu saya lakukan dan rezeki saya ditambah. Tapi Allah juga menguji. Kemarin 4 bulan yang lalu, bukan 4 bulan yang lalu, ini COVID. Saya dalam keadaan sakit karena COVID dan beristirahat, dirawat di Hotel Tanjung Lesung dengan kedua istri saya dan anak saya. HP saya matikan. Tronton saya dicuri orang. Trontonnya dicuri orang? Dicuri orang, Mas.
Berapa? 12 12 dicuri orang. Trontonnya 12 dicuri orang. dicuri orang. Terus gimana itu? Dipotong-potong, Trontonnya 12 biji. dicuri orang, Dicurinya terus dipotong-potong, dijadikan. Nah, setelah HP saya hidupkan kan sopir saya nanya, Pak ini kok di trontonnya memang dijual, kok diderek? Loh ya enggak, kata saya kan gitu. Ya, alhamdulillah pelakunya kita tangkap, kita proses di Polres Kabupaten Serang. Lah saya itu orang-orang teman-teman kok kamu gini, saya biasa. Masih alhamdulillah saya nggak ikut tilang. Iya. hanya trontonnya aja. Hanya trontonnya. Itu hilang 12 itu masih berapa itu Mas? Yang utuh. Ya itu kan kebetulan yang jelek-jelek ya. Ya kalau sekarang masih 20. Jadi Dari tukang kerompong loh. Ini masalahnya dari tukang kerompong punya tronton 20. lah karena 20 itu titipan Allah dan semua titipan Allah. Nah, seseorang kalau ingin dipercaya sama Allah, ini kata kiai saya, titipan Allah itu dijaga saja. Itu hanya menjaga ya. Yo menjaga loh untuk baik. Menjaga. Lah contohnya gini, ini mobil saya Pajero ini kan, ya jelek kan, paling berapa 200 atau 150 ini kan. Ini kalau kehujanan, langsung anakku, ayo cuci, lapin. Tapi satu tronton itu harganya 1,5 miliar. Kehujanan, keanginan, saya nggak pikirkan itu. Kenapa? Bedanya apa? Karena saya percaya dengan sopir saya. Oh, Saya hanya menjaga, ya toh. Menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kita harus sadar, wong dia ada di jalan. Gitu loh. Kalau yang mobil pribadi karena dijaga di rumah. Gitu. Tapi kalau itu hak saya untuk keluar masuk. Hak saya itu. Kalau mobil kurang lebih ada berapa Mas? Sama ini semua keluarga, semua anak istri punya semua ya? Punya. Ada berapa itu? Kurang lebih yang sampai di Jawa-Jawa semua. Ntar aku kira sombong. Ya enggak, ini kan ini pengen tahu. Jadi memotivasi ini saudaraku ini bukan kesombongan ya, karena ingin memotivasi. Saya pengen tahu lebih detail ini. Gitu. Iya. Kan motivasi ini. Kalau yang saya pakai aja ada 15 Mas. 15. Yang saya pakai aja. 15 mobil. Berarti ada yang udah dipakai? Ya ada di Bekasi, di Mitra itu kan parkir Oh diparkirin aja, enggak dipakai? di rumah. Di rumah aja ya? Jadi panas-panas. Kalau di sini kan ada 5. Berarti ada 20-an Vin? Kalau semua? 15 ya. 15-an? Dan semua pajaknya hidup semua loh. Itu semua? Dan BPKB-nya ada loh. Apa mau diambilin BPKB-nya? Ini nggak usah. Yang penting ini memotivasi luar biasa. Ternyata apa yang saya duga, apa yang saya penasaran, saya juga udah hilang penasaran saya. Karena ternyata ya Gembel Bertata itu di balik itu dulunya pernah susah juga tukang kerompong. Oh sangat sengsara Mas. Sekarang alhamdulillah Terhina. Ya. Saya setelah sekolah 3 tahun tuh pulang ke Jawa itu banyak saudara-saudara kita bilang, oh gue merantau orang yang apa ngising aku adu-adu ning Banten. Itu ada saudara ya? Saudara. Ada yang kayak gitu ya? Ya. Nah, sekarang alhamdulillah mereka enggak ada yang bicara. Ya mengakui lah perjuangan. Karena banyak mereka yang karena gini, setiap saya pulang dan kegiatan-kegiatan sosial di kampung itu saya hadir. Saya hadir Mas.
Jadi mereka mengerti. Dan hadir itu saya nggak minta bantuan. Nah, contohnya di sini ini boleh tanya warga. Di sini ini dulu jalan ke depan tuh rusak. Itu saya yang membelanjakan batunya sendiri. Nah, saya rapikan sendiri dan saya bayar. Saya nggak melibatkan warga. Nggak melibatkan warga ya? Nggak ada. Karena ini bukan sombong, tapi saya melihat tetangga, saudara-saudara kita semua ini kan sibuk kerja. Semua, ya. Tidak ingin merepotkan orang lain. Tidak ingin merepotkan orang lain. Rumusnya tidak ingin merepotkan orang lain. Nah, terus kalau kita ada waktu longgar, saya itu nyari puing, Mas. Anak, istri, orang tua saya, saudara kita, bahkan cari puing kadang-kadang kedua istri saya. Itu buat nguruk jalan. Begitu ya? Nguruk jalan. Satu keluarga mau semua ya? Oh, ikut semua. Saya bawa mobilnya, antara anakku, istriku yang menuin. Kita buat nguruk jalan. Intinya hidup berbagi, hidup melayani sesama, meringankan orang lain intinya. Alhamdulillah. Nah, terus kemarin ini ya saudara itu bermacam-macam. Ya ada yang apalagi di SHTRAT, sekarang ada DIT, ada TOT, itu langsung menyebar. Saya juga baru sadar kalau sampai YouTuber dan bisa menyebarkan ke mana-mana. Karena sampai datang warga SHTRAT, ya, hobi sampean YouTuber ke sini nanti, wah nggak mau saya usir, ya saya juga salah kamu, kan gitu toh. Iya. Dan ini kan demi, Saya hargai. demi manfaat orang banyak juga. Nah, Tujuannya mulia kan. jadi tapi mohon maaf loh ya, ini bukan pamer, saya ngomong Iya. apa adanya, nggak ada Iya. setting-settingan. Iya. Terutama di Tiga Reksa ini. Kemarin ada saudara kita, tapi nggak menegur ke saya, bicara sama yang lain. Wah, jual sembako murah, diupload ini, ya kan? Saya itu bukan jual sembako murah atas nama SHTRAT. Dari beberapa tahun yang lalu, itu sudah saya lakukan. Bahkan meringankan beban masyarakat sekitar. Betul. Karena saya ingin merubah masyarakat itu rindu dengan SHTRAT. Iya. Ya toh? Iya. Saya akan rubah masyarakat itu sayang dengan SHTRAT. Bukan takut dengan SHTRAT. Iya. Ya toh? Iya. Nah, jadi saya nggak hobi yang membuat takut masyarakat. Itu motivasi saya. Lah, untuk di Tiga Reksa, mungkin sampean bisa cek Cisoka, nanti kalau butuh video-videonya tak kasih. Berapa musola yang kita rehab. Dan kalau berbagi, insya Allah ranting Tiga Reksa ini setiap bulan, Mas, pada anak yatim. Jadi Karena intinya merubah mindset ya, merubah mindset dari supaya gandrung sama SHTRAT, masyarakat pun gandrung, seneng. Jadi keberadaan SHTRAT itu membuat dia nyaman, aman, dan bermanfaat. Nah, kebetulan di PSHT yang katanya 16, saya itu penasehat Tiga Reksa, Jayanti, Lego, Pagedangan, dan Pangan. Ya, tapi saya nggak minta mereka itu loh yang menginginkan. Jadi penasehat juga yo ora apa-apa bisa berbagi. Nah, saya berusaha hidup ini cukup.
bukan menjadi orang kaya. Walaupun udah kaya kan, kalau menurut ukuran saya mah kaya gitu. Wah. Cukup baik. Cukup gitu. Tapi Anak- berusaha cukup gitu ya. Cukup aja. Polanya gitu. Aku mau apa aja ada. Iya itu. Iya. Iya iya. Anakku, istriku, Hmm. kedua istriku Hmm. cukup. Terus Nah. Mas, ini kan istri yang bersama itu 2 ya, yang bareng-bareng. Apa gimana itu? Istrinya ada 2, tapi pernah dengar katanya banyak yang ditulungin, banyak para istri yang ditulungin, itu gimana ceritanya itu? Wah, sampean ini ternyata orang intelijen. Jangan Ya. orang intelijen ini. Kan pernah dengar juga gitu. Itu istrinya banyak, tapi kan belum A1 saya harus tahu. Yang sebenarnya istri Mas Anto ada berapa? Itu dulu waktu masih muda. Jadi saya itu bukan kesannya melecehkan agama Hmm. atau melecehkan para wanita. Hmm. Saya di suatu tempat, Hmm. saya ketemu dengan perempuan Hmm. gendong anak, nuntun anak. Hmm. Ya toh? Hmm. Saya tanya, loh, kok nangis aja dari mana? Ini Pak, anu. Lah bapaknya kemana? Sudah kak, sudah kawin lagi itu apa? Itu spontanitas mas. Hmm. Di mana ada proyek nih kan? Saya kan ada proyek tuh mas. Ya udah, mau nggak tak nikahin? Tapi saya nggak bisa ngewajibin. Dinikahin tapi nggak ngumpul gitu. Ya nggak tidur bareng, nggak ngewajibin lah. Nggak ngewajibin. Tapi insya Allah nanti tak bantu untuk nafkahnya, untuk menyekolahkan anak. Berarti kan dinikah tapi nggak tidur bareng kan? Enggak. Cuman membantu ekonominya, nyukupin dia dan anaknya gitu. Ya, Ya itu mulia. karena gini, kalau tak bantu, Hmm. saya nggak nikahin, takut malam-malam saya ke situ, tujuan saya mau memberikan bantuan, malah digerebek masyarakat nanti. Oh, gitu ya. Ada sesuatu yang dibalik itu ya. Loh lah nanti Iya. saya datang, wah kok sampai malam bahkan nginep situ, saya bisa dikebukin nanti sama warga. Caranya dinikahin dulu, baru dibantu ekonominya, Iya. cukupin ekonominya. Ini mulia sekali. Ada berapa yang gitu mas? Ayo banyak mas, nggak hitungin. Khususnya di Banten aja tuh ada kalau 10-an itu. Tapi yang sekarang yang Tapi alhamdulillah mereka masih silaturahmi dengan kita. Ya sama istri saya juga. Tapi Ya. yang sekarang bareng pernah ikut latihan itu gimana itu? Oh ini, gitu. Ini yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang tua, istri saya di Bekasi, karena usahanya di Bekasi. Nah, saya itu ingin membuktikan dengan adanya 17, adanya 16. Gitu. Iya. Saya kasih pengertian kepada kedua istri saya untuk berlatih esyatrating. Tapi sebelum tak kasih pengertian, dia juga aktif mengikuti saya di Magelang setiap ada event-event di Magelang. Dan bahkan saya berlatih di Gerabak, di guru saya, Kang Mas Abbas, itu saya ngikutin, gitu, ya, mengantar. Gitu. Dua-duanya apa salah satu? Salah satu. Salah satu. Jadi mereka sudah paham dan saya hanya ingin membuktikan aja. Kalau menanamkan rasa persaudaraan, ya kan, itu tidak ada perselisihan. Yang tadi dulu saya sebutkan bahwa persaudaraan itu menerima dan memberi, kan gitu. Iya.
Dan alhamdulillah istri saya berangkat latihan bareng. Yang dua mau tiga ini bareng berangkat. Yo bareng, Mas. Bareng latihan bareng. Yo bareng latihannya bareng. Ya tahu kalau Pak Wangi sana disahkan yo bareng. Yo tak suruh sambung. Ada videonya sambung. Istrinya? Ada. Luar biasa ini. Loh, Berarti rukun semua ya, Mas? Nggak ada yang berselisih ya? ya nggak ada yang berselisih. Karena saya menikah, saya selalu minta izin. Dan saya menikahi perempuan itu tidak menipu. Kamu mau tak nikahi? Saya punya istri. Nah, perempuan itu nanya, dengan apa kamu menafkahi saya? Ya toh? Nah, dengan cara ini, yaitu saya belikan mobil, saya taruh di pabrik, nanti dapat 5 juta, 3 juta dia, 2 juta ditabung. Nah, semakin hari dan semakin tahun, ya dia tambah mencintai saya, Mas. Mobilnya bertambah. Jadi istrinya itu dibikin usaha semua ya? Loh iya. Nah, dan saya nggak punya beban. Nggak punya beban menafkahi istri. Jadi saya kalau ada kegiatan ekstra dimanapun saya oke, saya nggak punya beban. Karena itu juga istri saya sendiri ya? sudah punya nafkah masing-masing. Dan semakin tahun dia semakin mencintai saya. Karena mobilnya bertambah dong, Mas. Dari manajemen tadi yang 2 juta ditabung, 3 tahun bisa beli 2. Terus tambah gitu ya? Ya alhamdulillah, fakta. Luar biasa. Tapi tetap saya ajarkan, jangan wah dan merasa hebat di luar kemampuan kita. Jalani hidup apa adanya, seperti ajaran Mukadimah. Ya toh? Kita harus ikhlas. Jadi ya istri saya ya nggak ada yang ruwet-ruwet. Karena saya real dan saya juga nggak mau gilir ada motor terus saya intip-intip di jendela, siapa itu? Ya itu nggak mau saya. Nanti itu nggak jadi ibadah. Itu tidak cukup dengan urusan nafkah. Batinnya harus dicukupi. Omongnya siap. Wong latihan aja sudah diajari pernapasan. Ya kan? Luar biasa. Gitu. Wong latihan aja diajari pernapasan. Cukup nafkahi, batinnya ra cukup, ya tetap protes. Iya. Karena ini penting. Iya. Penting. Ini sepele tapi penting. Seorang manusia bisa mencukupi nafkahnya, tidak bisa mencukupi batinnya, ini akan terjadi problem yang sangat besar. Karena itu sepele tapi sulit diungkapkan. Ya toh, akhirnya ngaco wedok rono wae kegiatan iki iku. Padahal ya permasalahannya satu. Nah, dan saya ajarkan ke istri saya, anak saya. Berhibur itu nggak perlu jauh-jauh. Di rumah kita setiap malam Jumat baca Yasin bersama, itu berhibur. Berlibur yang dapat pahala ya, berlibur yang baik ya. Kita berbagi rezeki kepada saudara kita, itu berhibur. Berhibur ya. Berhibur. Iya, berhibur. Lah sekarang sampai jauh-jauh ke puncak, sudah macet, nyampe sana malam, ujung-ujungnya di sana apa? Tidur di hotel, ngantuk, bentar lagi udah jam 1 disuruh keluar. Ujung-ujungnya apakah menyenangkan diri kita? Tidak. Malah menyiksa sebenarnya ya. Cuma di sana numpang kencing aja. Iya, iya. Kan gitu. Jadi berhibur dan berlibur tidak harus jauh. Di rumah pun bisa. Ciptakan di luar pun bisa. Itu ya sesuai agama kita masing-masing. Tapi saya tetap berpedoman kepada agama dan berpegang kepada ajaran Esa Prabu. Makanya
hati bersinar ya sampai juga kan Iya. pakai hati bersinar ya dong. Lagi bersinarnya di mana? Kok ayal-ayalan kan gitu tuh. Jadi hati bersinar ini di mana? Gitu ya. Kalau saya, oh maknanya hati bersinar berarti harus berbagi, menolong saudara kita yang lagi susah dengan kemampuan saya kan gitu. Sebatas kemampuannya, yang penting menolong, berbuat, meringankan beban orang lain. Oh iya. Jadi tidak ada misi atau tujuan. Nah ini gara-gara YouTube sampean kemarin tuh, Mas Toto pengen jadi ini jadi. Kata saya itu tidak punya hak jadi pemimpin Dan nggak pengen. dan nggak sudi. Sing penting diguyur rukun dulur kabeh sing dunia Saya malah senang, ya kan? Saya senang. Apapun yang saya punya, saya sumbangkan kalau untuk kebaikan. Sesuai kemampuan saya. Kan gitu Mas. Dan saya enggak. Wah, saya ketua ranting, disuruh jadi ketua ranting enggak mau. Karena bagi saya, wah itu saudara saya yang punya hak atau ngerti tentang organisasi, monggo, kalau saya nyupport aja. Makanya saya ini selalu hidup ya begini, apa adanya, orang rubah-rubah. Nah sekarang, wah ini mobilnya di sini banyak, ada saudara kita, Mas ini kok kesannya kayak pamer, jadi kan gitu. Saya mau tanya, semenjak saya di Sodom ini, mobil saya sudah banyak. Ini justru berkurang. Saya itu bukan pamer, saya itu punya usaha. Nah, usaha saya di ekspedisi. Kalau mobil saya ini rusak, butuh tindakan cepat, saya pakai ini. Safety ya. Safety. Kalau saya ngerental, prosesnya panjang, kan gitu. Oh iya. Udah termasuk manajemen panjang ya. Udah menata manajemen yang sangat luar biasa. Iya. Yang orang lain nggak tahu kalau nggak dijelasin. Masa saya harus menjelaskan? Iya. Kalau nggak tanya kan nggak mungkin jelasin juga. Nah, yang itu kok nganggur, yang ini kok nganggur. Perkembangan zaman, kejujuran dan kebenaran itu harus dibuktikan. Saya dapat proyek urukan, kalau saya rapat dengan owner, terus saya bawa Pajero atau Blazer saya, orang nggak percaya. Direktur mobilnya ini, bosnya ini, saya pakai Rubicon. Kalau ownernya pakai Blazer, saya pakai Blazer. Teknis juga ya maksudnya. Iya, Mas. Iya. Saya rel aja, nggak mau ruwet-ruwet saya itu. Iya. Kepastian aja. Itu loh Mas. Itu cara untuk meyakinkan juga. Meyakinkan dan berusaha real. Iya. Lah, ini kemungkinan untuk latar belakang Mas Toto saya udah banyak tahu ya Mas. Mungkin kita cukup dulu yang untuk ini kali ini ya. Yang ini. Terus ini bicara apa nih? Nah, ini kita tutup dulu aja Mas. Kita tutup dulu aja. Terima kasih teman sahabat saudaraku dimanapun berada, khususnya dulur-dulur PSHT. Saya lagi sowan di tempat Mas Toto ini, ternyata yang menjadi penasaran saya itu udah hilang. Dia nulis gembel bertahta itu apa maksudnya gitu kan. Ternyata perjalanannya beliau itu juga pernah jadi kulinya tukang pecel lele Padang, terus tukang kerompong, pernah ditendang kepalanya dan sebagainya, itu ternyata pernah dilalui. Jadi sekarang motivasi yang bisa kita ambil tersebut,
Dia juga banyak belajar dari para kiai. Intinya tadi, kalau pengen mulia, pengen kaya, kaya hati dan kaya harta, kaya segalanya itu bersedekah, dan bersedekahlah di waktu kita susah. Nah ini motivasi ya, sekali lagi bukan pamer atau menunjukkan hartanya beliau. Ini motivasi bagi kita semua bahwa seorang Esa Trate itu harus membuktikan di masyarakat bisa berguna buat orang banyak dan hidup di mana-mana, menyenangkan orang banyak. Jangan sampai jadi orang Esa Trate itu banyak takut sama orang Esa Trate, tapi malah seneng dan gandrung suka dengan orang Esa Trate karena pola-polanya pola-pola membantu, menolong dan kasih sayang. Mungkin penutupan ada yang disampaikan Kang Mas? Satu hal lagi, Iya. Semua ini tidak ada niat saya pamer, karena Mas Agus ini ya, YouTuber. spontanitas ini ya. Nah, terus adab, Iya. tamu itu kan wajib disambut, kan gitu ya. Iya. Dan saya ceritakan ini fakta nyata, dan saya berjalan itu sesuai kemampuan saya. Dan sedikit tadi dipamerkan kedua istri saya, warga Esa Trate, disahkan di Lebakwangi, Kabupaten Tangerang, kedua-duanya. Dan itu bukan memamerkan, Iya. tapi saya ingin membuktikan bahwa kedua istri saya bisa rukun dengan mengamalkan ajaran Esa Trate, yaitu persaudaraan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan, dan tidak ada keinginan yang macam-macam. Dan saya selalu berdoa semoga Esa Trate ini bersatu. Iya, amin. Dan betul kata Mas Imam Supangat, nanti Esa Trate akan besar, jelas. Karena kalau 16-17 bersatu, pasti akan besar. Nah, itu aja. Iya. Sekali lagi, saya sendiri di wilayah P17, Kang Mas P16, P16. tapi kami akan berusaha semaksimalnya, peran ikut serta, walaupun seperti apa, ingin kangen banget PSAT kembali bersatu. Untuk season ini nanti kita kupas berikutnya. Kang Mas, terima kasih. Bila ada salah, dan teman-teman atau saudaraku, bukan teman ya, kalau PSAT itu saudara-saudara dimanapun kalian berada, bukan untuk bermaksud untuk menggurui atau menasihati atau memamerkan. Ini hanya sebuah motivasi, inspirasi untuk kita semua bahwa orang Esa Trate di mana-mana harus manfaat untuk orang banyak dan mencari ridhonya Allah, karena salah dan benar hanya milik Allah. Bila ada salah minta maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahimun.